Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang kami hormati dan kami cintai pimpinan Majelis Taklim Masjid Jami As-Salam, Ibu Hajah Ani, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami As-Salam, segenap jajarannya, semoga beliau dibikin sehat walafiat. Para ibu-ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Sore ini Allah izinkan kita kembali untuk hadir bersama-sama meneruskan kajian kita dalam rangka thalabil ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita, sebagaimana Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majlis taklim untuk menuntut ilmu, kata Nabi, sebenarnya dia sedang menuju jalan ke surga. Mudah-mudahan yang di dalam masjid semuanya ahli surga. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak terasa Ibu, sebentar lagi kita akan, berapa hari lagi masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab Ibu, ya. Begitu cepat waktu ya Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kita waktu yang berkah, kesehatan yang berkah, umur yang berkah, sampai lagi Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang masih dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita, hari ini kita mengkaji Al-Quran. Masih surah apa Bu? Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah yang mulia ini sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berkatnya kita berkumpul hari ini, mereka akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda, sehingga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-An'am ayat Al-An'am ayat 22. Sudah buka semua Qur'annya, Bu? Mari kita baca sama-sama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu akinnatan
يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah 5 ayat kita baca. Coba saya pengen tahu dari sekian banyak ibu-ibu, angkat tangan, berapa jumlah hurufnya? Ada hadiah umroh? Bayar sendiri. Ya, Masya Allah, Al-Quran ini mempunyai keistimewaan yang paling tertinggi, Ibu. Ya. Maka kalau ada orang bilang buat apa baca Quran kalau nggak ngerti artinya, dia yang bodoh itu. Berarti dia yang menunjukkan dirinya itu bodoh. Orang yang paling bodoh yang menganggap Al-Quran itu enteng. Dari sekian bacaan kitab yang lainnya, satu-satunya bacaan yang menjadi ibadah, mau ngerti nggak ngerti artinya tetap jadi ibadah adalah baca Al-Quran.
Hadisnya sahih, Allah menjanjikan lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, 10 kebajikan pahalanya. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu kata Nabi, Alif Lam Mim bukan 1 huruf, ya. Walakin alifun harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1. Kalau 1 huruf Allah berikan 10 kebajikan, berarti alif lam mim dapat berapa? 30. Makanya jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran walaupun 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, capek banget habis pulang jalan-jalan. Nun, sadaqallahul azim. Itu udah 10 kebaikan tuh, ya. Nanti malam Jumat suruh baca Yasin. Di sini masih ada pengajian malam Jumat. Teruskan Ibu. Orang yang mau suka, nggak suka terserah. Suka ngaji, nggak suka silakan. Karena apa? Kita percaya sekali dan yakin sekali kalau nanti terjadinya hari kiamat adalah hari dari mulai malamnya sampai Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Tentang hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita yakin. Makanya di malam Jumat itu ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, ya, makanya mereka suka memilih ayat-ayat tertentu, karena boleh asal Quran dibaca semua, jangan dipilih-pilih. Ya, saya sudah baca Yasin aja buat kalau Jumat, yang lain-lain. Quran yang paling diperintah oleh Allah baca seluruhnya. Tapi ada ayat-ayat, ada surah-surah tertentu, ada yang disebut surah Munjiat, ada yang disebut surah Tasabbihat, ada surat yang tertinggi nilainya di sisi Allah, dan ada ayat yang tertinggi di sisi Allah. Apa itu Ibu? Harus tahu kita. Ya, jadi orang yang menganggap orang baca Quran itu kalau nggak ngerti artinya nggak ada apa-apanya, itu orang terlalu bodoh. Al-Quran ngerti tidak ngerti tetap jadi ibadah. Memang Ibu, kalau bisa terus kita Bu? Kan Quran ini pertama kita belajar apa Bu? Huruf abjad, huruf hijaiyah Ibu ya. Hijaiyah mengenal dari alif, ba, ta, sa, kemudian menyambung. Kalau dulu ngejah, kalau sekarang sistemnya ikra. Abatasa, saya kurang bisa tuh abatasa, jahaha. Begitu. Kalau saya dulu ya alif fathah, ba fathah, ba, aba, Ibu ya. Alif kasroh, i, lam, ta, domatu, itu, nun fathah, sin kasroh, si, nasi, itu. Garisan. Bu, itu dulu zaman saya ngejah, dan saya ngajar anak-anak lebih dari 100 bocah. Dulu nggak ada TK, nggak ada TPA, nggak ada PAUD, adanya ngaji malam, sore, dari sore sampai malam. Sepulangnya saya dari sekolah, dari ngaji. Ya, aja ngejah Bu, huruf hijaiyah. Sudah ngejah nyambung. Ya, alif lam sukun fathah, al ha mim sukun fathah, ham dal domadu, alhamdu, Ibu ya. Ro ba tasdid fathah, rob ya. Ba kasrobi, robbi. Terus Bu, waktu saya di tahun berapa itu BKMT, ada penyuluhan sistem yang baru, bukan setelah apa itu tadi Iqra Ibu ya. Setelah Iqra ada sistem Hatawiyah ya. Hatawiyah itu buat anak-anak pelajar yang udah SMA, yang udah SMP, yang sama sekali nggak kenal huruf Arab, huruf Al-Quran. Jadi ibu-ibu BKMT diutus, yang tugasnya ke sana, bukan ke sekolahan, tapi ke kampus Ibu. Tapi kampus kita bukan dosen. Kita mau mengenalkan anak-anak Al-Quran.
Jadi kalau orang masih kenal bahasa Latin, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, insya Allah kalau dia mau berusaha belajar masih bisa ibu, ya. Tapi kalau orang udah nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Latin, nggak sekolah, nah ini yang susah banget dah. Ajarin apal aja dah. Tapi yang begitu suka apal tuh bu, nenek-nenek di rumah tuh apa? Udah saya kasih surah-surah pilihan, apal Waqiah, apal kalau Yasin mah jangan pakai disuruh, emang udah apal semuanya kalau rame-rame. Di sini ke sama begitu. Ya, kalau rame-rame itu apal ya bu. Nah, kata kalau di tengah-tengah aja dah. Jadi apal surah-surah tertentu. Di malam Jumat itu bu, para pendapat ulama terdahulu di Quran ada surah Munjiat, ada surat Mutasabbihat. Surah Munjiat ada 7 surahnya, Mutasabbihat ada 6. Tapi yang surah Mutasabbihat 6 ini dia ke Mutasabbihat masuk, ke Munjiat masuk. Apa itu bu? Yang pertama Yasin, di Munjiat ibu ya. Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah, Ar-Rahman enggak termasuk ibu ya. Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah, Alif Lam Sajadah, Ha Mim Sajadah ibu ya. Ada Alif Lam Sajadah, itu Alif Lam Mim tanzilul kitabi minallahi la raiba, itu Ha Mim Alif Lam Sajadah. Kalau Ha Mim Sajadah Fussilat ya, Fussilat ayatuhu Qur'anum mubin, itu Ha Mim Sajadah, ada Alif Lam Sajadah. Yang ketujuhnya apa bu? Al-Hasyr. Nah Al-Hasyr itu kan Sabbahalillah, itu surah-surah Mutasabbihat. Dia ada 6. Apa saja? Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-A'la, apa lagi ya? Al-Hadid. Itu semuanya kalimatnya Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu Al-Hadid. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. As-Saff ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Itu surah Al-Jumu'ah ya. Nah, Sabbihisma rabbikal a'la, itu surah Al-A'la. Jadi yang kalimat-kalimat awalnya pakai sabbaha, yusabbihu, sabbihis, itu dikatakan surah-surah mutasabbihat. Kumpulan tasbih artinya ibu. Itu dianjurkan sama ulama-ulama terdahulu. Kalau malam Jumat nanti baca Munjiat, baca Al-Mutasabbihat, surah-surah itu. Kenapa? Apabila terjadi hari kiamat, nggak ada satu orang pun bu yang kuat ya, yang selamat dari huru-hara hari kiamat, kecuali orang-orang yang pada saat itu sedang berzikir kepada Allah. Quran namanya zikir terbesar ibu ya. Zikir yang lainnya subhanallah, la ilaha illallah ya bu ya. Kalau kita baca Al-Quran itu zikir yang terbesar. Kita takut bu terjadinya huru-hara hari kiamat. Kenapa? Karena semakin hari semakin dekat. Sekarang kiamat bukan udah dekat lagi, udah mendekati ya. Dan mendekati. Dajjal udah turun, cucu-cucunya, cicit-cicitnya udah yang turun. Nanti tinggal biangnya, yang matanya picek sebelah. Itu kata ulama ibu ya. Kata Nabi juga bilang ya. Jadi Al-Quran jangan pernah ditinggal ya bu. Ibu punya semboyan kan, tiada hari tanpa membaca Al-Quran ya, semampu kita, sebisa kita ya. Walaupun ustazah saya mah baca Qurannya belum bisa, masih terbata-bata. Hadisnya sahih dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Saya udah khatam baca kitab itu dalam ustazah Antikoh.
Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu yatata'ta'u falahu ajroni. Hadisnya sahih. Bacalah Al-Qur'an walaupun bacanya masih terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. Asal memang itu bacanya datang dari hati, kepengen bisa baca Al-Quran. Ya kalau terbata-bata terus baca Al-Qurannya belajar, Ibu ya. Jangan ingin dong di hati tapi nggak ada usaha, nggak bisa. Ya. Jadi kalaupun kita baca Quran masih terbata-bata, 2 diberikan pahala oleh Allah. Ada pendapat ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 di sini kita yang baca dapat, orang tua kita dapat. Ulama pendapat yang lain di dunia dapat pahala, di akhirat. Mana yang rugi Ibu kalau orang berhubungan dengan Al-Quran? Ya, bahkan orang yang meninggalkan Al-Quran yang rugi. Al-Quran satu-satunya bacaan yang Masya Allah yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Kalau saya di grup saya keluarga, semboyan saya bukan begitu. Kalau yang itu tadi semboyannya Ustazah Atifah, Ketua BKMT Jabar. Saya punya semboyan sendiri buat keluarga. Jangan kau baca Quran di waktu luangmu, tapi luangkan waktumu untuk baca Al-Quran. Karena kita tahu, kita semuanya tahu, sekarang nggak ada orang punya luang waktu. Kalau nungguin luang, mau tidur HP, mau makan HP dideketin, bangun tidur HP, mau ke pasar nggak ada waktu luang. Kapan Ibu punya waktu luangnya? Ya, makanya saya bilang luangkan waktumu untuk baca Al-Quran. Jangan nungguin waktu luang baca Quran. Kapan? Emang zaman dulu TV nggak ada, radio nggak ada. Kalau bukan orang kaya nggak punya radio Ibu. Ya, TV juga kalau bukan orang kaya nggak punya, orang kaya juga punya, cuman warnanya hitam putih. Kita tenang belajar Ibu ya, nggak ada godaan ini, boro-boro HP, ya, tenang. Sekarang Ibu, Masya Allah, kita berjuang terus, ya, sama anak, sama cucu, sama siapapun, karena mereka lebih cinta, lebih melekat hatinya ke HP ketimbang ke kita orang tuanya. Ya Ibu bayangin, dia lagi main HP, Ibu panggil, nah, nyautin, nah sini mama mau nyuruh, ah bentar ya ma, nyautin itu enak lah, panggil lagi, nah cepat, ah bentar ma, sabar, ngajarin kita suruh sabar dia Bu, ya. Dia lagi apa tuh, enak. Sekarang Ibu bukan cuma kita orang biasa, cucu orang alim, cucu ulama juga masih kecil udah pada megang. Inilah berhasilnya setan iblis luar biasa Ibu. Dari sini nggak bisa, dari sini nggak bisa. Oh kalau gitu emang nggak boleh Ustazah megang HP? Siapa bilang? Ketinggalan zaman kita, ketinggalan informasi kalau nggak punya HP. Betul Bu? Kita HP itu Bu tergantung kita yang menguasainya, kita yang atur. HP bisa ajak kita ke surga, HP Bu juga bisa mendorong kita kemana? Neraka. Luar biasa canggihnya ini Bu. Sekarang udah teknologi. Kita ke orang tua ke Jawa jauh, nggak punya duit, bisa 10.000 ngobrol. Betul Bu? Assalamualaikum Bu. Apa kabar Dok? Sehat? Apa? Bu sehat? Sehat. Udah ya Bu ya. Alhamdulillah kalau sehat. Silaturahmi udah tuh. Ya. Telepon Ustazah, ini giliran ngaji, jangan lupa ya, ibadah udah. Bu, buka YouTube, ada pengajian. Tapi jangan ngaji di YouTube aja, ngajinya ntar sama setan katanya Bu. Ya. Kalau Ibu iseng-iseng cari guru yang benar-benar di YouTube banyak. Jangan cari guru yang bikin bingung. Udah ibadah. Tapi kalau Ibu buka HP memedi dulu, dibuka memedi lagi. Tenang memedi. Itu bahasa Perancis tuh. Memedi. Ya Allah, Ibu. Kita banyakin istighfar dah, Ibu ya. Istighfar. Kita nggak sengaja
Kita mau buka nih mata nggak bisa tidur, udah baca Quran, udah segala macam nggak bisa tidur, ambil HP dah. Padahal ambilnya mau buka aja Bismillah. Mudah-mudahan nggak ada kabar jelek, kan gitu Ibu ya. Nggak ada kabar yang menyedihkan apa. Kita buka, dibuka ada kuntilanak. Ya, diterusin apa dibuang? Nah, tergantung kepada yang megang HP. Kalau dia masih penasaran, oh ini ya, sendiri kagak dihapus-hapus. Nah ini yang HP ngejorokin kita kemana tuh? Ngedorong kita ke neraka. Apain tidur belum lagi nginget setan, Ibu ya. Nah, Bu, ayo kita ngaji ini kan introspeksi, ini kan muhasabah namanya Bu ya. Pengajian ini adalah cermin yang luas. Sehingga tidak ada noda sedikitpun yang nggak kelihatan. Pasti kalau kita punya noda kelihatan. Di mana itu? Majelis ilmu, majelis taklim. Ya, alhamdulillah di sini kajiannya Al-Quran. Kita baca 5 ayat, masya Allah nggak sanggup kita menghitung hurufnya. Beda baca Quran di rumah dengan di masjid bersama-sama. Yuk kita lihat ayat berapa tadi ya Bu ya? 22 Ibu ya. Kita dari 21 dulu ya. Saya ulang yang udah kita baca supaya nyambung artinya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Ayat 21-nya nih Bu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah, yang nggak diajari nama Allah, yang nggak ada dalil dari Allah, ya diajarkan orang lain, dia tipu orang lain, dia bodoh-bodohkan orang lain, ya yang tidak ada ya dalilnya dan tidak ada ajarannya dari Allah. Atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Ibu kalau orang zalim ngeri Ibu. Kita lihat surah apa ya? Fatir kalau tidak salah ya Bu. Surah Fatir Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak, menjerit-jerit di dalam neraka. Orang-orang zalim ini Bu. Ini Al-Quran Bu. Teriak apa yang diteriakin sama mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka di dalam neraka berteriak sekencang-kencangnya orang zalim, ya Tuhan kami, Rabbana akhrijna, keluarkan kami ke dunia. Kami akan melakukan amal-amal soleh yang lain dengan yang dulu kami kerjakan. Gitu ngomongnya Ibu. Dulu kan diumpamanya menyembah patung, menyembah segala macam. Kami kalau dikembalikan lagi ke dunia, kami akan melakukan amal soleh ghairakum na'mal, yang beda dengan yang dulu kami kerjakan. Gitu Bu. Dijawab sama Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru wa ja'akumun nazir, kata Allah. Bukankah kamu udah aku panjangkan umur kamu di dunia? Umur ada yang berapa? Ini nggak ada di bawah 40, ini nggak ada nih. Di atas 40, di atas 50, di atas 60 ada. Ini umur-umur yang miring-miring dikit udah nih. Ya. Katakan umur 40 tahun itu udah panjang Allah kasih. Ya. Pertanggungjawaban kita kalau 40 tahun itu 25 tahun Bu, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang 15 dipotong. Untuk apa? Masa belum balik. 25 tahun bukan hal yang sepele, bukan hal yang sebentar.
Apalagi yang umurnya udah 30, 40, 50, 60 tambah berat. Apalagi yang udah 70, berapa 70? Bukan 47. Ya Bu, itu udah. Jangan bangga dulu kita. Jangan girang dulu dikasih umur panjang. Di satu sisi memang kita bersyukur Allah kasih kesempatan kita buat bertobat. Ya, mungkin masih muda kita sholat banyak kurangnya, ya Bu ya. Masih punya anak kecil, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nangis bocah. Di tempat tidur lagi, kita khawatir jatuh. Langsung buka mukena Allahumma lantas jalan. Bukannya Allahumma antas salam. Ya. Kita akuin aja kekurangan kita, Bu, ibadah kita. Ya. Mungkin kemarin puasa karena belum tambah ilmu, belum tambah pengetahuan. Ghibah jalan terus. Ya, namimah jalan terus. Sekarang nih udah umur di atas 40, akan udah ada yang 60. Bu Haji berapa? Berapa umurnya Bu Haji? 64. Udah nggak ada yang 40 itu. 40 jarang udah ini. Pokoknya lebih. Saya udah bisa baca dari wajah-wajahnya ini, wajah-wajah udah deket semuanya. Ya. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Artinya ayo kita periksa diri kita, udah sejauh mana ibadah kita, udah berapa usia kita. Loh, kalau masih kayak dulu-dulu juga ibadah, umur dikemanain itu? Ya, Bu, saya selalu di saat-saat ini saya ngajar dimanapun, ini bukan ngingetin ibu-ibu doang, ingetin diri saya. Karena yang kayaknya udah hampir deket itu ya Bu ya. Karena umur Rasulullah aja 63. Nah, saya insya Allah September besok 57. Nah, percaya nggak Ibu umur saya 57? Dibalik ya. Bu, menghitung diri kita itu lebih penting daripada menghitung urusan orang lain. Ini kan kita hidup kadang-kadang kena ditipu terus sama setan, Bu. Sibuk ngurusin orang, tapi sama urusan sendiri nggak mau tahu. Tahu-tahu al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya secara tiba-tiba. Nggak ada yang dikabarin nih, Bu. Ya. Jadi kita balik lagi cerita orang zalim tadi, Ibu, menjerit, ya, merintih di dalam neraka. Apa jeritannya? Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami, ya, dari neraka. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya akan mengerjakan amal-amal soleh yang beda dengan yang dulu. Saya akan kerjakan amal soleh. Ya, dibalikin sama Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih panjang umur kamu, ya, untuk kamu dapat berpikir seperti orang-orang yang bisa berpikir. Wajah aku nazir, kata Allah, bahkan aku datangkan seorang peringatan buat kamu. Setiap umat ada nabinya, dari Nabi Adam, umat Nabi Adam, Nabi Idris ada umatnya, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu buat apa gunanya Nabi, Bu? Nanti menjadi saksi. Kalau mereka ditanya, emang di sana nggak ngaji? Emang di sana nggak ada yang ngasih tahu? Semua datang buat saksi di hadapan Allah. Apa kata Allah akhirnya? Fazuqu wa maliz zalimina min ansar, min nasir. Maka rasakanlah
azab buat orang zolim itu tidak akan ada penolongnya. Ya orang zolim, ya. Orang-orang zolim tidak akan beruntung. Ayat selanjutnya, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ini kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. Orang musyrik, orang kafir, orang munafik satu tempat nanti, Bu. Dan ingatlah pada hari kiamat, pada ketika kami mengumpulkan mereka, kata semua, kemudian kami berfirman, kata Allah, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah ya sesembahan kamu yang dulu kamu sangka sekutu-sekutuku itu ya akan menolong kamu, ya akan bermanfaat buat kamu sekarang. Mana ditanyain sama Allah, sesembahanmu yang dulu kamu sangka sekutu-sekutu kami itu bisa menyelamatkan kamu, ditanyain nanti sama Allah ya. Makanya ngaji gampang, Bu. Ngaji gampang insya Allah. Nuntut ilmu juga gampang. Walaupun banyak setannya, tapi ngebersihin akidah yang paling susah. Ya, akidah kita ini bersihkan sebersih-bersihnya, Bu. Dosa apapun, sebesar apapun masih diampuni nama Allah. Ya. Tapi dosa musyrik nggak bakal dapat ampunan dari Allah. Ibu, pasti ibu di hatinya alhamdulillah Ustazah, kita mas sekarang nggak ada yang musyrik, apalagi yang di pengajian semuanya ini nggak ada, yang nyembah tepekong nggak ada, yang nyembah ke kuburan pun nggak ada. Itu kan kemusyrikan ya Bu ya. Yang percaya sama keris juga udah nggak ada. Ibu, sesembahan jahiliyah zaman dulu sama jahiliyah akhir zaman sekarang beda. Emang apa pengertiannya Bu kalau kemusyrikan itu? Menduakan Allah kan Ibu ya. Artinya masih ada yang lebih diutamakan daripada Allah. Itu sudah musyrik. Apa contohnya? Kita sekarang banyak kan Ibu? Ya tadi HP kalau bunyi udah azan, Ibu kira-kira ngangkat HP apa ke kamar mandi? Saya tanya. Ayo jawab yang jujur. Mendingan jujur, polisi juga kalau jujur mah nggak sewot. Bu, ini ya, ini Bu. Makanya saya ngomong begini sama Ibu. Mudah-mudahan bukan buat Ibu dong, buat saya juga sama. Ya, saya Bu kalau baca Quran, habis sholat subuh udah wirid segala macam, saya taruh emang HP di sini. Kenapa? Takut nanti ada berita-berita ya Bu ya, yang kita punya anak jauh-jauh. Saya kalau udah lagi duduk susah sama bangun nih Bu. Ya makanya semua dideketin. Kalau gatel ada udah buat garuk-garuk. Kalau pegel kaki udah ada minyak gosok di situ. Ada tasbih, ada siwak di situ kumpul udah Ibu. Nama di bawah bantal, recehan. Kalau ada yang mau sekolah tadi, nah nggak bangun lagi dah, cucu dari situ. Karena emang udah begini ya harus begitu Ibu. Kecuali kita masih gagah. Duduk, bangun. Duduk lagi, bangun. Ayo boro-boro begitu. Bu, kalau HP bunyi, kita baca Quran. Saya mau nanya Ibu dulu dah. Saya mau belajar sama Ibu dulu. Kalau HP bunyi, kita baca Quran. Saya tanya, ditunda nggak baca Quran? Yang jujur ngomongnya sama saya, ayo. Ditunda, Ibu angkat HP. Nah, kebetulan ada teman ngajak ke Tanah Abang. Ngobrol apa baca Quran lagi? Ini udah termasuk musyrik, Ibu. Mendahulukan selain Allah. Sekarang mau saya ajarin? Mau?
Tetap HP deketin, nanti ada kabar-kabar keluarga ya Bu yang penting-penting. Begitu bunyi HP kita lihat, jangan dipencet, lihat kan keluar, itu kan ada yang ngirim di situ. Dilihat, kira-kira orang yang senang sama ngobrol, jangan diangkat, lebih baik yang diangkat. Terusin baca Quran. Ini mah emang udah janji siangnya. Ayo, ya Bu. Ini ya, bukan cuma HP. Kita punya usaha, warung, toko, segala macam. Emang dilarang sama Islam? Tidak. Bahkan kita diperintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu Bu. Jadi buat dunia juga dikata perintah dicari. Kenapa? Sedekah kudu pakai duit, betul Bu? Pengen ngasih janda kudu punya, harus kita cari. Enggak dilarang. Tapi kalau ibu sudah buka warung, enggak ngaji. Dulu lagi belum buka warung katanya ngaji lah, ntar kita tutup warung mah. Ngomongnya begitu. Ntar ujiannya berat. Belum datang waktu ngaji kagak ada yang belanja. Begitu ngaji mulain yang belanja banyak. Kira-kira ditutup apa dilayanin? Ini Bu yang banyak kita tidak sadarin ya Bu ya. Kita tertipu terus Ibu. Ya. Ini bukan cuma penyembah berhala, nyembah tepekong, kuburan, itu jahiliyah zaman dulu. Sekarang jahiliyah di zaman komersil udah. Ya, di zaman apa ini? Teknologi itu. Bu, kita punya target kalau mau buka warung habis sembahyang subuh ya Bu ya. Habis sembahyang subuh, kalau emang kita pengen pagi-pagi nggak usah baca Quran dulu. Ntar kita udah buka rapi, warung kita rapi, duduk baca Quran. Ada yang belanja kita layanin, nggak ada yang belanja, terus kita baca Al-Quran. Jam berapa nutup? Kalau ada yang gantian, sholat zuhur, tinggal, ya Bu ya. Kalau nggak ada yang gantiin, tutup. Sekarang mah warung bukan ditempelin atu-atu lama, tinggal gitu. Apa namanya tuh? Rolling door, ya Bu ya. Tinggal narik. Ini enggak. Ya Allah, ini manusia kita bukan ibu, kita semua sama suka ketipu sama setan. Ya. Setan golongannya orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Allah menyediakan neraka bukan buat kita, buat muslim. Enggak, Bu. Allah enggak nyediakan neraka buat kita. Nih, dalilnya mana? Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Buat orang kafir, buat orang muslim baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kenapa disuruh ke sono kamu ke sana? Ini sono itu bukan tempat kita. Allah sediain buat orang kafir. Kenapa kita ngikut? Itulah setan, iblis selalu berusaha membujuk kita. Karena dia kepengen ada temannya. Karena dia udah sumpah sama Allah akan menggoda. Lihat surah Al-A'raf, wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari kanan dari kiri akan digoda. Kecuali satu yang enggak digoda. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambaku yang ikhlas. Makanya kalau mengaji yang ikhlas, mau sholat yang ikhlas, mau sedekah yang ikhlas, puasa ikhlas. Bu ngaji iya, mau ngaji nggak enak sama Bu Kiki. Nah, Bu Kiki dibawa-bawa, nggak ada pahala. Ngaji Bu, giliran siapa ini? Saja masuk, iya ngaji nggak enak mau saja masuk, bukan karena Allah namanya. Saja masuk nggak bisa ngasih apa-apa kecuali nyampein amanat dari Allah. Semuanya ikhlas lillahi, itu setan nggak bakal ganggu kita. Paham Ibu ya? Paham Bu? Ini ayat yang ke-22 ya, tentang sesembahan mereka ditanya sama Allah. Ayat yang ke-24 sekarang Ibu. Ya. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka katanya berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sesembahan yang mereka adakan dahulu
akan hilang dari mereka. Nggak ada yang belain, Bu. Kita nggak usah jauh-jauh. Lihat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti di hari kiamat nggak bisa ngasih syafaat sama umat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah bohong sama Allah. 2 kali atau 3 kali saya lupa. Yang saya ingat 2 kali. Bohong apa Nabi Ibrahim? Ketika istrinya Siti Sarah ya mau dizolimi oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu nggak boleh lihat istri orang cakep, Ibu. Diambil aja lalu cari yang lain gitu, Bu. Ya. Tapi kalau dibilang saudara perempuannya nggak dibapain. Jadi makanya Ibu Nabi Ibrahim sepakat dengan Siti Sarah, nanti kalau ditanya sama raja yang zalim ke Raja Namrud, kamu adalah saudara perempuanku. Jangan ngaku istri. Nabi Ibrahim pun ngaku itu saudaranya, bukan istri. 1, bohong Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim bohongnya kapan? Waktu ngampakin patung-patung. Mungkin Ibu juga udah dapat dengar itu apa ceritanya, Ibu, kisahnya. Ketika patung-patung diampakin yang kecil-kecil, tinggal yang gede ditaruhin kampak sama dia. Begitu bapaknya marah, ini enggak ada lain kerjaan Ibrahim, pasti. Kata Nabi Ibrahim, santai aja mah, Bu. Kenapa bapak marah sama saya? Bahasa kitanya, Ibu. Itu di surah apa ya adanya tuh? Asy-Syu'ara, banyak cerita-cerita Nabi, Ibu ya. Asy-Syu'ara. Kata bapaknya, ini pasti kerjaan kamu. Memang kamu yang benci sama Tuhan-Tuhanku. Loh, saya nggak megang apa-apa. Tuh ya, di kampak ada di mana? Yang paling gede itu apa? Patung. Lah, tampaknya ada di situ kok saya disalahin. Kata bapaknya marah banget, Bu. Mana mungkin dia bisa ngapakin? Lah, kenapa dia nggak bisa ngapakin? Kamu sembah. Tuh, Nabi Ibrahim cerdasnya, Ibu ya. Kenapa disembah? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, disembah kok. Boro-boro ngasih rezeki buat kita, boro-boro ngasih kesehatan buat kita. Buat dia sendiri kita taruh kampak, dia diem aja, nggak marah, Ibu ya. Nah, 2 kali Nabi Ibrahim berbohong, maka di hari kiamat nanti semua umat minta tolong, ya wahai Ibrahim, tolong mintakan sama Tuhanmu, tolong sudah adili kami ini. Sudah Bapak Bu, al-khamsina al-pasanah. Sudah 50.000 tahun kita dalam keadaan belum ada keputusan. Ini namanya yaumil mahsyar, di hari kiamat. Belum ada keputusan. Orang, Bu, kalau di penjara, kalau ditangkap, pengennya buru-buru diadilin kan, Ibu ya. Ketahuan dah mau diketok 5 tahun ke 4 tahun, ketahuan. Kalau belum diadilin, belum ketahuan, Ibu ya. Berapa dia harus menjalani tahanan. Begitulah manusia nanti di padang mahsyar di hari kiamat selama 50.000 tahun kesana kemari dalam keadaan telanjang, karena baru dibangkit dari kubur. Bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat. Kalau Ibu kurang percaya, nanti buka di surah, di Quran banyak, Bu. Surah Al-Hajj, surah Al-Zalzalah, ya Bu, surah Waqiah, surah Ad-Dukhan, banyak yang menceritakan tentang kiamat. Ayat yang ke-25-nya ini, wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra wa ayyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Itu benar ya, Bu ya? Bu, Ibu nyimak enggak? Saya ini lagi blank ini, Bu. Benar itu, Ibu ya? Ayat 25 sekarang. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad, artinya bacaan Al-Quran. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Orang-orang apa yang dimaksud? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya. Sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya juga tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda-tanda kebenaran,
Mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, kepada Al-Quran maksudnya Ibu. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanya dongeng-dongeng orang dahulu. Itulah kejahatan mereka. Makanya pantas kalau mereka disiapin apa sama Allah? Api neraka buat mereka, bukan buat kita, Bu. Kita makanya jangan ngikut. Ayo kita mohon kepada Allah. Ya Allah, mohon tunjukkan kami. Ya, kalau sholat yang benar, makanya walaupun sholat surahnya nggak panjang-panjang, ihdinas siratal, minta diberikan petunjuk yang lurus, Ibu ya. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa iyulikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat yang ke-26, dan mereka melarang orang lain katanya mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dari Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ya, wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari dirinya. Walau tara izu qifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Terakhir ayat ke-27. Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan katanya mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang Ada gunanya penyesalan di sana, Bu? Ada. Jangankan udah di sana, masih di tempat tidur aja, Ibu mau taubat segala macam, apa kata Nabi? Layak balu taubati malam yughir. Nggak ada, Allah nggak nerima taubat orang yang napasnya udah di mana? Di tenggorokan. Firaun udah kelelep, ya Bu, di laut baru. Ya, aman Nabi Rabbina Musa wa Harun. Saya percaya dah sama Tuhannya Musa dan Harun. Telat, udah terlambat. Mudah-mudahan kita yang ada dalam masjid ini nggak terlambat untuk bertobat, Ibu ya. Ibu punya dosa nggak, Bu? Ayo, mari sama-sama. Nggak ada dosa yang nggak diampunin kecuali dosa musyrik. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.